Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil liqa'i. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula an tu'allimana ma yanfa'una wa an tanfa'ana bima 'allamtana wa an tazidana 'ilman wa 'amala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Para jamaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, khususnya para pemirsa Roja TV dan para pendengar radio Roja yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kemudahan untuk mencari ilmu agama. Walaupun keadaan di saat ini menyulitkan kita untuk bertemu muka secara offline, namun alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita jalan untuk menuntut ilmu agama secara online. Dan hendaklah kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kenikmatan-kenikmatannya kepada kita, bahkan memberikan tambahan kenikmatan yang lebih besar lagi. Sebagaimana Allah firmankan, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi yang sangat kita cintai, Nabi yang sangat kita kagumi, Nabi yang selalu kita taati dan kita percayai, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam tersebut juga terlimpahkan kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Ikhwati wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Pembahasan kita pada kesempatan kali ini tentang kaidah yang ke-20 dari bab yang keempat. Kaidah yang ke-20 ini sangat bermanfaat bagi kita kaum muslimin, baik yang sudah mencapai derajat ijtihad maupun yang masih awam, ya. Kaidah tersebut berbunyi, al-ijtihad la yunqadu bil ijtihad. Sebuah ijtihad tidak bisa dibatalkan dengan ijtihad yang lain. Sebuah ijtihad tidak bisa dibatalkan dengan ijtihad yang lain. Kata ijtihad di sini, ya, bisa diterapkan kepada para ulama mujtahidun. Bisa juga diterapkan pada orang awam. Karena setiap orang, ya, diberikan kewajiban untuk berijtihad sesuai dengan kemampuan masing-masing, ya. Sehingga makna ijtihad di dalam kaidah ini adalah makna lugawi. Makna ijtihad yang dimaksud dalam kaidah ini adalah makna bahasanya, bukan makna istilah, ya. Karena apa? Karena kaidah ini bisa diterapkan kepada seorang mujtahid dan bisa diterapkan juga kepada orang awam, ya. Ustaz, bagaimana orang awam ijtihad? Ya, orang awam diperintahkan untuk ijtihad sesuai dengan kemampuan dia. Ya, ijtihad di sini adalah ijtihad secara bahasa. Dia diperintahkan untuk berusaha. Ya, seperti misalnya ketika seorang awam bingung dengan sebuah hukum, dia bertanya kepada mufti ini, mengatakan itu boleh. Kemudian bertanya kepada mufti yang lain, mengatakan itu haram. Seorang awam di sini diperintahkan untuk berijtihad dalam memilih siapa yang perkataannya lebih kredibel, ya, lebih bisa dipercaya. Maka seorang awam di sini dia
memilih salah satu dari dua pendapat ini melihat siapa yang mengatakannya. Apabila dia melihat mufti yang satu lebih bertakwa, lebih tinggi keilmuannya, ya, menurut dia menilai ini lebih meyakinkan ilmunya. Kemudian dia misalnya memang mempunyai latar belakang dalam masalah itu, misalnya permasalahan fikih, ya. Yang satu muftinya dia khusus dalam masalah fikih, ya, pendidikannya, sedangkan yang lain misalnya dalam masalah hadis, ya. Sehingga di sini dia bisa memilih dengan kemampuan dia yang terbatas itu untuk mengikuti siapa yang menurut dia perkataannya lebih kuat. Di sini ada ijtihad dari seorang awam, ya. Ada usaha dari seorang awam untuk memilih mana mufti yang lebih pantas untuk dia ikuti. Begitu pula seorang awam, ya, diperintahkan untuk berijtihad dalam masalah-masalah taharri, ya, masalah-masalah menentukan salah satu dari dua kemungkinan yang mempunyai kemungkinan untuk dipilih. Seperti misalnya memilih kiblat, ya. Apabila seorang awam, ya, qadarullah wa ma syaa fa'al, masuk ke hutan, kemudian tidak tahu arah. Dia tidak bawa kompas misalnya, dia tidak bawa HP, ya, yang ada GPS-nya, ya, dia benar-benar tidak tahu arah. Di sini seorang yang belum sampai pada derajat ijtihad pun diperintahkan untuk berijtihad, untuk berusaha menentukan arah kiblat, ya. Sehingga, ya, kata-kata ijtihad di sini bisa dimaknai dengan makna lugawi, ya. Kata ijtihad di sini bisa dimaknai dengan makna lugawi atau makna bahasa. Tidak harus dimaknai dengan makna istilah, karena memang permasalahan-permasalahan yang disebutkan oleh para ulama dalam contohnya adalah mencakup seorang mujtahid dan seorang yang belum mujtahid juga. Taib. Di sini disebutkan, ya, tentang makna ijtihad itu apa, ya. Dan makna ijtihad yang disebutkan di sini adalah makna ijtihad yang disebutkan oleh para ulama dalam makna istilahnya, ya. Makna secara istilah ijtihad itu adalah mengerahkan atau usaha untuk sampai pada hukum syariat berdasarkan dalil yang ada. Usaha untuk sampai kepada hukum syariat, ya, hukum Allah Subhanahu wa taala berdasarkan dalil yang ada. Itulah ijtihad, ya. Dan ijtihad ini khusus untuk orang-orang yang sudah sampai pada derajat mujtahid. Sampai pada derajat mujtahid, atau dia bisa memahami dalil dengan baik, kemudian dia bisa menyimpulkan hukum dari dalil-dalil yang ada. Di sini, ya, disebutkan makna kaidah. Makna kaidah disebutkan di sini apabila ada seorang mujtahid yang berijtihad dalam sebuah masalah ijtihadiyah, lalu dia sudah mengamalkan ijtihadnya tersebut. Kemudian setelah itu nampaklah bagi dia kekuatan pendapat lainnya, kemudian dia memilih pendapat tersebut. Maka ijtihad yang kedua tidak bisa membatalkan ijtihadnya yang pertama. Baik. Di sini, ya, makna kaidah disebutkan permasalahan seorang mujtahid. Dan saya sudah sampaikan tadi bahwa sebenarnya kaidah ini bukan khusus untuk mujtahid saja. Tapi kaidah ini mencakup, ya, orang-orang yang belum sampai pada derajat ijtihad juga. Tapi yang dimaksud dengan ijtihad di sini bukan ijtihad secara makna istilah. Tapi yang dimaksud dengan ijtihad di sini adalah berusaha, makna bahasanya, ya. Berusaha untuk memilih sesuatu,
ya berusaha untuk menentukan pilihan. Ini ijtihad dalam kaidah ini, ya. Jadi kaidah ini tidak dikhususkan kepada seorang mujtahid. Nanti insyaallah penerapan hukumnya kita akan tahu, ya, bagaimana kaidah ini bukan khusus untuk ijtihadnya seorang mujtahid, tapi juga untuk seorang yang awam, ya, mereka bisa mengamalkan kaidah ini. Hanya saja ya kadar ijtihadnya yang berbeda atau tingkatan ijtihadnya yang berbeda. Baik, disebutkan di sini akan tetapi masalah ini hanyalah berlaku bagi sebuah masalah ijtihadiyah, yaitu sebuah masalah yang tidak ada nas yang sarih dan sahih padanya, atau sebuah masalah yang dalil-dalilnya kelihatannya saling bertentangan. Ya, kadang ada sebuah masalah, ya, terdapat perbedaan pendapat karena dalil-dalilnya yang tidak tegas, ya, dalil-dalilnya yang tidak sharih. Dalil-dalil tersebut masih memiliki banyak kemungkinan makna, sehingga para ulama, ya, berbeda pendapat dalam memahaminya. Karena setiap kemungkinan makna itu bisa, ya, diambil oleh orang yang melihat dalil itu. Dan karena manusianya banyak, sehingga pola pikirnya yang berbeda-beda itu menyampaikan mereka ke dalam banyak perbedaan pendapat. Kaidah apabila keadaannya seperti ini, maka kaidah ini berlaku. Al-ijtihad la yunqadu bil ijtihad, ya. Sebuah ijtihad tidak bisa dibatalkan dengan ijtihad yang lain. Begitu pula ketika ada masalah dalilnya tegas, tapi dalil tersebut bertentangan dengan dalil yang lain, ya, dalam pemahaman seorang mujtahid tentunya, ya, karena sebenarnya dalil-dalil dalam syariat itu tidak ada yang bertentangan sama sekali, karena semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya ulangi, dalil-dalil yang ada dalam syariat yang telah valid, ya, maka tidak mungkin dalil-dalil tersebut bertentangan. Pertentangan tersebut hanyalah ada pada diri seorang mujtahid. Sebenarnya dalilnya tidak bertentangan, tapi karena kelemahan seorang mujtahid sebagai manusia biasa, dia memahaminya bertentangan. Ya, makanya semakin kuat keilmuan seseorang dalam agama Islam, maka akan semakin sedikit pertentangan dalil yang dia lihat. Saya ulangi, ya. Semakin tinggi keilmuan seseorang dalam agama Islam, maka akan semakin sedikit dia mendapati pertentangan dalam dalil-dalil yang ada. Dan semakin jahil seseorang dalam masalah agama, maka dia akan semakin banyak melihat adanya pertentangan-pertentangan dalil yang ada dalam syariat. Karena pertentangan dalil ini sebenarnya tidak ada. Pertentangan dalil tersebut sebenarnya tidak ada. Karena semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dari mana datangnya pertentangan? Datangnya pertentangan adalah dari keterbatasan kemampuan manusia dalam memahami dalil-dalil tersebut. Makanya semakin dia mampu memahami dalil dengan baik, semakin tinggi tingkatan ilmu agamanya, maka semakin sedikit pertentangan yang ada. Semakin dia lemah kemampuannya untuk memahami dalil, semakin lemah tingkat keilmuan agamanya, maka dia akan semakin banyak menemukan pertentangan dalil. Baik. Apabila ada sebuah dalil yang sudah tegas menjelaskan masalah tertentu, kemudian ada dalil lain yang menurut dia bertentangan dengan dalil itu, ya, maka wajar apabila seorang mujtahid, ya, kadang memilih dalil yang ini, kadang memilih dalil yang itu, ya, tentunya dalam waktu yang berbeda. Karena kalau dalam waktu yang sama, maka tidak boleh, ya. Dan memilih di sini bukan karena hawa nafsu, tapi karena dia melihat dalil yang salah satu dalil tersebut kuat. Karena dia melihat salah satu dari dalil tersebut lebih kuat, maka dia memilihnya.
Dan ini tidak seenaknya ya, kita kadang milih yang ini, kadang milih yang ini, tidak. Tapi kalau kita melihat dalil yang ini lebih kuat, maka pilih yang ini. Kalau kita melihat dalil yang itu lebih kuat, maka kita pilih yang itu. Ya. Dan pilihan ini bisa berbeda dari waktu ke waktu karena keilmuan seseorang terus bertambah ya ketika dia berusaha untuk terus belajar. Ya. Baik, apabila keadaannya demikian, maka berlaku kaidah ini. Berlaku kaidah al-ijtihad la yunqadu bil ijtihad. Sebuah ijtihad tidak bisa dibatalkan dengan ijtihad yang lain. Baik. Kemudian di sini disebutkan ya bahwa masalah ijtihadiyah bisa dibagi menjadi 3 macam. Masalah ijtihadiyah bisa dibagi menjadi 3 macam. Dari sini kita tahu bahwa kaidah al-ijtihad la yunqadu bil ijtihad ini berlaku umum, baik bagi seorang mujtahid maupun bagi seorang awam atau yang tidak sampai pada derajat ijtihad. Namun ijtihad setiap orang itu sesuai dengan kadar kemampuannya. Ya, sesuai dengan kadar kemampuannya. Seorang awam tidak mampu untuk berijtihad dalam memahami nas, maka itu bukan ranah dia. Ranah dia adalah berijtihad untuk memilih mana mufti yang menurut dia lebih pantas untuk diikuti. Ya, itu kadar dia. Kalau orang tersebut seorang mujtahid mampu memahami dalil, maka ijtihad dia adalah merumuskan atau menyimpulkan sebuah hukum agama dari dalil-dalil yang ada. Baik. Ada 3 jenis ijtihad. Ya. Ada 3 jenis masalah ijtihadiyah. Yang pertama adalah masalah yang tidak ada dalil yang jelas. Ya, apabila ada suatu permasalahan dan tidak ada dalil yang tegas di dalamnya, atau ada dalil tegas tapi dia melihat ada dalil lain yang bertentangan. Ini yang pertama. Dan ini ranahnya seorang mujtahid. Ini ranahnya seorang mujtahid. Apabila dia berusaha untuk sampai kepada hukum Allah, tapi ternyata dalil-dalilnya tidak tegas. Dalil-dalilnya hanya dalil umum misalnya. Atau dalil dalam masalah lain. Tapi masalah yang baru ini ya bisa dicakup, bisa dimasukkan ke sana. Ya, jadi dalilnya bukan dalil tegas. Atau ada dalil tegas tapi ternyata ada dalil lain yang terlihat bertentangan. Ini yang pertama ya. Ini masalah ijtihad yang pertama. Dan di sini berlaku kaidah al-ijtihad la yunqadu bil ijtihad. Dan berlakunya bagi siapa? Bagi seorang mujtahid. Kemudian masalah yang kedua adalah masalah yang diputuskan oleh seorang hakim sebelumnya dan dalam qaridar ijtihadiyah. Ya, masalah-masalah yang diputuskan oleh seorang hakim. Ini juga ya, seorang hakim dia harus seorang mujtahid. Ya, al-ijtihad la yunqadu bil ijtihad, dan ini khusus untuk seorang hakim, seorang mujtahid. Ya. Apabila ada seorang hakim memutuskan dalam sebuah perkara dengan hukum A, dan masalah tersebut adalah masalah ijtihadiyah, dia memberikan hukum dengan hukum A kepada seseorang. Kemudian 5 tahun kemudian ijtihadnya berubah. Ada masalah yang sama pada orang lain. Dia menghukumi dengan hukum B sesuai dengan ijtihad barunya. Dia melihat ya ada pendapat lain yang lebih kuat, akhirnya dia berubah pendapat karena melihat dalil lain lebih kuat dari sisi dalil. Maka di sini ya dia harus memberikan hukum dengan hukum B. Karena apa? Karena dia harus mengikuti dalil yang menurut dia lebih kuat, dan sekarang ya pandangannya berubah. Ketika pandangannya berubah seperti ini, maka hukum yang baru sesuai dengan ijtihadnya yang baru. Hukum yang lama sesuai dengan ijtihadnya yang lama.
Tidak bisa kita katakan hukum yang lama harus dibatalkan. Tidak bisa kita katakan demikian. Ya. Karena al-ijtihad la yunqadu bil ijtihad. Sebuah ijtihad itu tidak bisa dibatalkan dengan ijtihad yang lain. Taib. Masalah yang ketiga yang dicakup kaidah ini adalah masalah taharri. Ya, masalah ijtihadiyah yang ketiga yang dicakup dalam kaidah ini adalah masalah taharri. Masalah taharri di sini disebutkan usaha untuk mencari yang paling benar dari berbagai kemungkinan yang juga mungkin benar, ya. Jadi kadang kita menghadapi sebuah pilihan. Setiap pilihan tersebut ada kemungkinan benarnya. Di sini kita diperintahkan untuk memilih salah satunya, ya, dengan usaha kita. Masalah yang ketiga ini tidak khusus bagi seorang mujtahid. Dan ini dicakup dalam kaidah ini. Makanya saya katakan dari awal bahwa kaidah al-ijtihad la yanqudu bil ijtihad ini tidak khusus bagi seorang mujtahid, tapi mencakup orang awam juga. Ya, masalah taharri ini banyak, ya. Masalah taharri ini banyak, ya. Memilih dari beberapa kemungkinan yang semuanya mungkin benar. Seperti misalnya, ya, memilih arah kiblat. Memilih arah kiblat yang saya contohkan tadi, ya, ada seorang awam misalnya, dia masuk ke hutan. Kemudian setelah itu dia kehilangan arah. Datang waktu sholat. Dia melihat langit, ya, ternyata mendung. Tapi dia punya jam. Dia punya jam. Dia lihat sudah masuk waktu misalnya asar. Dia melihat langit tidak ada petunjuk arah sama sekali. Maka di sini dia diperintahkan untuk taharri. Memilih salah satu arah yang menurut dia kemungkinannya adalah arah kiblat, dan itu kemungkinan yang paling besar menurut dia saat itu. Misalnya setelah itu masuk waktu maghrib, dia memilih arah lain karena menurut dia arah lain itulah yang paling tepat untuk arah kiblatnya, maka di sini tidak ada masalah. Tidak dikatakan misalnya salat asarnya batal karena arah kiblatnya tidak sama dengan salat maghribnya. Tidak dikatakan demikian. Karena apa? Al-ijtihad la yunqadu bil ijtihad, ya. Sebuah ijtihad itu tidak bisa dibatalkan dengan ijtihad yang lain. Maksud dari kaidah al-ijtihad la yunqadu bil ijtihad adalah hukum dari sebuah ijtihad, hukum yang muncul dari sebuah ijtihad. Hukum yang dikeluarkan oleh ijtihad, oleh usaha untuk mencapai hukum Allah Subhanahu wa taala, itu tidak bisa dibatalkan oleh hukum lain. Oleh hukum lain berdasarkan ijtihad yang lain. Ya. Ini arti dari kaidah ini. Karena ijtihad itu punya konsekuensi. Al-ijtihad la yunqadu bil ijtihad. Ijtihad tidak bisa dibatalkan dengan ijtihad yang lain. Ijtihad ini punya konsekuensi. Konsekuensinya adalah adanya hukum Allah. Ketika ijtihad sudah sempurna, ya, sudah dilakukan, maka di sana ada konsekuensi. Konsekuensinya adalah hukum Allah. Hukum Allah ini, ya, tidak bisa dibatalkan dengan hukum Allah yang lain berdasarkan ijtihad yang lain lagi, ya. Baik. Dalil dari kaidah ini, ya, di sini tidak disebutkan, ya, dalil dari kaidah al-ijtihad la yunqadu bil ijtihad. Tapi kalau kita ingin menyebutkan dalil-dalilnya, di antaranya adalah hadis yang menjelaskan tentang kejadian di masa Nabi Muhammad SAW tentang adanya beberapa sahabat yang sholat, ya, dalam waktu yang bersamaan dan mereka berbeda pendapat dalam arah kiblatnya.
mereka berbeda pendapat dalam arah kiblatnya. Ada yang mengarah ke selatan, ada yang ke utara, ada yang ke timur, ada yang ke barat. Akhirnya mereka sholat berpencar. Kemudian setelah itu ya mereka memberikan tanda. Saya mengarah ke sini, ada yang memberikan tanda mengarah ke arah lain, ada yang memberikan tanda lagi mengarah ke arah lain. Sampai di waktu pagi ya mereka akhirnya melaporkan hal tersebut kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menyalahkan mereka sama sekali dan tidak memerintahkan mereka untuk mengulangi sholatnya. Padahal yang benar dari mereka ya hanyalah yang mengarah ke arah kiblat saja. Dan karena arah kiblatnya berbeda-beda, maka akan banyak dari mereka yang salah arah kiblat. Dan ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak membatalkan sholat mereka. Ini menunjukkan bahwa ijtihad yang lalu tidak bisa dibatalkan dengan ijtihad yang baru. Ketika mereka sampai ke daerahnya, mereka tahu arah kiblat. Mereka tahu arah kiblat dengan baik. Dan itu hasil dari ijtihad mereka, usaha mereka untuk mencari arah kiblat. Di malamnya mereka juga telah berijtihad untuk mencari arah kiblat. Ya. Sehingga di sini ada dua ijtihad yang saling bertentangan. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak memerintahkan mereka untuk mengulangi salatnya, ya, bagi yang salah dalam arah kiblatnya. Maka di sini bisa disimpulkan bahwa al-ijtihad la yunqadu bil ijtihad. Sebuah ijtihad tidak bisa dibatalkan dengan ijtihad yang lain. Termasuk di antara dalil kaidah ini adalah perbuatan sahabat Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau memberikan keputusan di dalam masalah al-musyarrakah, ya, atau al-musyarrikah. Ketika beliau memutuskan ya dalam masalah itu, dalam keputusan yang pertama beliau menggunakan kaidah umum dalam faraid, ya. Di situ berkumpul ada saudara, ya, beberapa saudara seibu, ada saudara sekandung. Saudara sekandung di situ asabah atau mengambil sisanya. Tapi qadarullah dalam masalah al-musyarrikah ini tidak ada sisa sama sekali. Sehingga saudara seibunya, ya, beberapa saudara seibu tersebut mereka mengambil bagiannya, sedangkan saudara sekandung karena dia asabah atau mengambil sisa, dia tidak mengambil bagian sama sekali. Sesuai dengan kaidah dalam faraid. Bagaimana seorang yang lebih dekat kepada mayit tidak mengambil apa-apa dari hak warisnya, sedangkan saudara-saudara yang hanya seibu saja mengambil bagiannya. Tapi sahabat Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu dalam masalah yang pertama, beliau mengambil kaidah umum ini. Kemudian masalah itu terjadi lagi. Dan di masalah yang kedua, sahabat Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu memilih hukum lain. Beliau berijtihad dengan mengatakan bahwa ini ya tidak sesuai dengan nilai dalam hak waris, dalam ilmu waris. Seharusnya ya saudara kandung itu tetap mendapatkan haknya. Walaupun ya dia sebagai orang yang mengambil sisa. Tapi kalau misalnya tidak ada sisa, kemudian saudara seibu malah mengambil, maka ini jauh dari keadilan. Akhirnya sahabat Umar ya berpendapat bahwa kalau begitu
saudara sekandungnya ini dimasukkan saja ke bagian saudara seibu, ya, sehingga saudara sekandung tetap mendapatkan bagian walaupun sedikit, ya, disamakan bagiannya dengan saudara seibu, yaitu mendapatkan bagian dari sepertiga, ya. Jadi sepertiga dibagi semuanya, saudara sekandung dapat bagian dari sepertiga itu, saudara seibu juga mendapatkan bagian dari sepertiga itu. Dan ketika ada tindakan seperti ini, ya, tidak ada pengingkaran dari sahabat yang lain, ya, tidak ada pengingkaran dari sahabat yang lain. Dan seperti ini bisa dijadikan sebagai hujjah, sehingga ini menunjukkan benarnya kaidah al-ijtihad la yunqadu bil ijtihad, bahwa sebuah ijtihad itu tidak bisa dibatalkan dengan ijtihad yang lain. Dalil yang ketiga untuk kaidah ini adalah ijma' para ulama. Ya, para ulama telah berijma' akan benarnya kaidah ini. Para ulama telah berijma' akan benarnya kaidah ini, bahwa al-ijtihad la yunqadu bil ijtihad. Kenapa para ulama berijma' dalam masalah ini? Karena kalau al-ijtihad yang qudu bil ijtihad, kalau ijtihad itu bisa dibatalkan dengan ijtihad yang lain hukumnya, maka hukum syariat ini, ya, akan banyak hukum syariat yang tidak stabil, ya, tidak bisa tetap dengan baik, tidak bisa diterapkan dengan baik oleh kaum muslimin. Coba kita bayangkan, kalau misalnya ada seorang yang sholat, ya, dia di hutan sholat, dia tidak bisa mengetahui arah kiblat, dan di hutan dia selama berhari-hari di hutan, dia tidak tahu arah kiblat, langit mendung berhari-hari. Akhirnya dia sholat misalnya subuh, dia hanya berdasarkan jam saja, ini waktu subuh biasanya, dia sholat subuh dan dia menghadap ke suatu arah. Misalnya kita katakan sekarang menghadapnya ke timur. Sekarang menghadapnya ke timur, tapi dia tidak tahu, dia mengira itu adalah arah kiblat. Dan dia sholat sampai selesai. Masuk waktu zuhur, karena dia tahu jamnya, maka dia sholat lagi. Ketika dia sholat di waktu zuhur, ya, dia ijtihadnya menyampaikan dia ke arah lain. Misalnya sekarang ke arah selatan, tapi dia mengira itu arah kiblat. Baik. Apabila kita katakan al-ijtihad yunqadu bil ijtihad, bahwa ijtihad itu bisa dibatalkan dengan ijtihad yang lain, maka di sini kita harus katakan, oh, berarti dia harus mengulangi sholat subuhnya, karena ijtihad yang lama harus dibatalkan dengan ijtihad yang baru. Coba sekarang dia di sini, kalau kita katakan ijtihad yang lama dibatalkan dengan ijtihad yang baru, dia harus sholat subuh. Kemudian setelah itu sholat zuhur. Berjalan waktu, misalnya sholat asar. Sholat asar, karena matahari masih mendung, dia harus berijtihad untuk menentukan arah kiblat. Kalau misalnya ijtihadnya mengarahkan dia ke arah barat misalnya sekarang, maka kalau kita katakan al-ijtihad yunqadu bil ijtihad, bahwa ijtihad itu bisa dibatalkan dengan ijtihad yang lain, maka kita katakan di sini dia harus mengulangi sholat subuhnya, kemudian sholat zuhurnya, kemudian setelah itu baru sholat asar. Di sini hukum tidak bisa tetap, tidak bisa stabil, ya, tidak bisa diterapkan dengan baik. Sekarang mana yang benar? Kalau misalnya datang waktu malam, sholat isya misalnya, sholat isya masih mendung, dia mau sholat, dia cari-cari arah kiblat lagi, ternyata mengarahkan dia ke arah utara misalnya. Kalau kita katakan al-ijtihad yunqadu bil ijtihad, bahwa ijtihad seseorang itu bisa dibatalkan dengan ijtihadnya yang lain, maka di sini dia harus mengulangi sholat subuh, mengulangi sholat zuhurnya, mengulangi sholat asarnya, mengulangi sholat maghribnya, kemudian sholat isya. Ya, bagaimana beratnya keadaan yang seperti ini. Ya, ini sangat berat
kemudian hukum tidak akan bisa tetap dengan baik, tidak akan stabil hukum tersebut, terus diganggu oleh hukum-hukum yang lain. Ya, makanya para ulama berijma akan benarnya kaidah ini. Al-ijtihad la yunqadu bil ijtihad, bahwa ijtihad seseorang itu tidak bisa dibatalkan dengan ijtihad yang lain. Taib. Di sini disebutkan kapan kaidah ini diterapkan. Dan pembahasan ini sekaligus ya pembahasan tentang contoh-contoh penerapan dari kaidah ini. Taib. Di sini disebutkan kaidah ini diterapkan dalam sebuah masalah hukum yang sudah diputuskan. Sebagai sebuah contoh mudah ya. Yang pertama, para ulama berselisih pendapat tentang apakah seorang suami kalau menceraikan istrinya saat haid, apakah jatuh talak atau tidak. Jumhur ulama mengatakan jatuh dan sebagian ulama lainnya mengatakan tidak jatuh. Kalau ada seorang hakim dihadapkan kepadanya masalah ini, dan saat itu madhab dia atau pendapat dia menguatkan jatuhnya talak masa haid, lalu dia memutuskan dengannya. Kemudian beberapa tahun kemudian setelah kembali menelaah masalah ini, akhirnya dia menguatkan madhab lainnya yang mengatakan bahwa cerai saat haid tidak jatuh. Kemudian ada kasus serupa yang dulu. Maka saat itu dia menghukumi dengan tidak jatuhnya cerai. Sesuai dengan pendapatnya yang baru. Lalu apabila ada orang pada kasus yang pertama menuntut kepadanya agar menghukumi dengan hukum yang kedua, tidak jatuhnya talak, maka si hakim tadi tidak bisa mengubah hukumnya karena hukum tersebut sudah berlalu dan ini adalah sebuah masalah ijtihadiyah. Bisa difahami ya? Seorang mujtahid, dia menjadi hakim. Datang kepadanya masalah talak saat sedang haid. Dia mengambil pendapatnya jumhurul ulama yang mengatakan bahwa talak saat sedang haid itu jatuh. Akhirnya dia harus memutuskan mereka pisah. Apalagi misalnya talak yang ketiga ini misalnya. Misalnya talak yang ketiga. Atau misalnya pada permasalahan tersebut talak pertama, talak kedua, talak ketiganya semuanya ketika sedang haid. Dan hakim memilih pendapat bahwa talak sedang haid itu jatuh sebagaimana pendapat mayoritas ulama. Akhirnya ketika dia sudah mentalak istrinya 3 kali dan semuanya dalam keadaan haid, maka tetap dikatakan dia telah bain dari istrinya. Ya. Dia tidak bisa kembali lagi kepada istrinya. Apabila hakim ini 5 tahun kemudian ya pendapatnya berubah. Dia berpendapat sekarang bahwa talak saat haid itu tidak jatuh. Sebagaimana pendapat itu dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala dan murid beliau Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Berdasarkan dalil-dalil yang beliau sampaikan. Akhirnya hakim ini memilih pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Kemudian datang kasus. Bukan kasus yang pertama. Kasus yang serupa dengan kasus pertama, pelakunya orang lain. Maka di sini hakim ini harus memberikan hukum bahwa talak tersebut tidak jatuh. Dia harus memberikan hukum tersebut karena itulah yang menurut dia dalilnya lebih kuat saat itu. Kalau misalnya ya pelaku masalah yang pertama, pelaku kasus yang pertama, akhirnya protes kepada hakim ini. Wahai hakim, kenapa engkau dahulu memberikan hukum kepadaku bahwa saya sudah bain? Saya sudah tidak boleh kembali lagi kepada istri, padahal engkau sekarang memberikan hukum bahwa talak tersebut tidak jatuh. Maka harusnya saya masih bisa dengan istri saya yang dulu. Karena saya mentalak 1, mentalak 2, mentalak 3-nya semuanya dalam keadaan haid sehingga talak saya sebenarnya tidak jatuh sama sekali. Maka hakim ini ya bisa menjawab al-ijtihad la yunqadu bil ijtihad. Sebuah ijtihad tidak bisa dibatalkan dengan ijtihad yang lain. Saya dahulu memutuskan demikian karena ijtihadku waktu itu seperti itu.
Dan saat ini saya memutuskan seperti ini karena ijtihad saya saat ini seperti ini. Ya, menyampaikan saya kepada hukum yang seperti ini. Maka yang lalu sudah berlalu, yang saat ini untuk saat ini dan seterusnya. Ya. Seperti inilah penerapan dari kaidah al-ijtihad la yunqadu bil ijtihad. Bahwa ijtihad seseorang tidak bisa dibatalkan dengan ijtihad yang lain. Contoh yang kedua di sini disebutkan kalau ada seseorang yang bingung menentukan arah kiblat. Tadi saya sudah sebutkan ya. Untuk mengerjakan salat. Lalu dia sudah berusaha mencarinya dengan cara bertanya atau melihat tanda-tanda lainnya seperti matahari, bulan atau bintang. Akan tetapi dia masih bingung dan belum bisa menentukannya. Lalu dia sholat dengan hasil ijtihad yang tersebut. Kemudian setelah itu nampaklah baginya bahwa yang dia ijtihadkan sebelumnya tersebut salah. Maka sholatnya tetap sah dan tidak perlu diulangi. Karena al-ijtihad la yunqadu bil ijtihad. Ketika subuh dia berijtihad sampai pada kesimpulan bahwa misalnya arah barat adalah kiblatnya. Maka dia sholat sesuai dengan ijtihad tersebut. Apabila di waktu ya zuhur misalnya, ijtihadnya berubah, dia menentukan pilihan bahwa arah selatanlah kiblatnya, ya. Kemudian dia sholat. Maka di sini ya yang subuhnya tidak harus diulangi. Karena sesuai dengan ijtihad lamanya. Yang zuhurnya harus dia kerjakan sesuai dengan ijtihad barunya. Al-ijtihad la yunqadu bil ijtihad. Contoh lainnya di sini, contoh yang ketiga, ya, yang dipraktekkan oleh Amirul Mukminin Umar ibn Khattab. Ya, tadi sudah saya singgung dalam masalah dalil. Ya, di antara dalil yang menunjukkan benarnya kaidah ini adalah masalah musyarakah. Ya, di dalam masalah musyarakah ini ada berkumpul dalam satu masalah seorang suami, ibu atau nenek yang mendapatkan 1/6, saudara seibu atau lebih, saudara kandung 1 atau lebih. Ya. Baik. Di sini kalau berkumpul suami, kemudian ibu atau nenek, kemudian saudara ibu 2 orang atau lebih, kemudian saudara kandung 1 atau lebih, maka di sini saudara kandungnya yang dia asabah tidak mendapatkan apa-apa karena tidak ada sisanya. Karena tidak ada sisanya. Maka sahabat Umar ibn Khattab ya, sebagaimana saya sebutkan tadi, dalam 2 kasus yang serupa memberikan hukum yang berbeda. Yang pertama, beliau mengambil kaidah umum. Sehingga saudara sekandung tidak mendapatkan apa-apa, saudara seibu malah mendapatkan sepertiga. Ya, mendapatkan bagian sepertiga. Dan mereka bagi ya. Karena mereka 2 atau bisa lebih. Untuk kasus yang kedua yang mirip dengan kasus ini, ya di waktu yang lain, ya sahabat Umar ibn Khattab akhirnya berubah pendapatnya, memasukkan saudara sekandung ke bagian sepertiganya saudara seibu, ya sehingga misalnya ada 2 saudara seibu, ada 2 saudara sekandung, mereka digabungkan. Jadi yang mendapatkan sepertiga, ya sepertiga dari bagian waris tersebut dibagi 4 orang. Dibagi 4 orang secara sama. Ya ini ijtihad Umar yang kedua. Ya ketika dikatakan ya kenapa engkau berbeda dalam memberikan keputusan, ya. Maka sahabat Umar ibn Khattab mengatakan tilka ala ma qadaina wa hadhihi ala ma qadaina. Ya, bahwa keputusan yang dahulu itu sebagaimana keputusan waktu itu. Sedangkan keputusan saat sekarang ya sebagaimana ijtihad saya saat ini. Baik. Contoh yang keempat di sini disebutkan contoh yang keempat tidak disebutkan ya.
Kita tambahi saja. Contoh yang keempat, apabila ada seseorang berijtihad menentukan salah satu dari tempat air yang ada kemungkinan dialah tempat yang najis. Jadi misalnya ada orang punya 4 wadah air. Dia sudah yakin salah satu dari tempat wadah tersebut ada yang kena najis. Misalnya anaknya mengencingi salah satu dari wadah air itu. Tapi setelah beberapa waktu ya, dia ragu, mana wadah air yang tadi dikencingi oleh anaknya. Mana wadah air yang tadi dikencingi oleh anaknya. Tapi dia ingat salah satu dari wadah tersebut dikencingi. Tapi sekarang dia ragu. Maka di sini ya, seseorang bisa memberikan atau menentukan pilihan sesuai dengan kemungkinan besarnya. Menentukan pilihan sesuai dengan kemungkinan besar yang ada di dalam perkiraannya. Misalnya ya, kita sebut wadah 1, wadah 2, wadah 3, wadah 4 ya. Salah satu dari 4 wadah ini atau tempat air ini pasti dikencingi oleh anaknya. Tapi sekarang mana yang dikencingi, dia ragu. Misalnya dia sekarang memilih wadah yang pertama, dia pakai untuk berwudu. Dia pakai untuk berwudu di wadah pertamanya karena dia sudah berusaha untuk menentukan pilihan. Dia memilih bahwa kemungkinan besar wadah yang keempat yang dikencingi. Akhirnya dia berwudu dengan wadah yang pertama. Setelah itu dia berubah. Dia berubah perkiraannya. Kayaknya yang dikencingi tadi wadah yang 1, yang 4 yang suci. Akhirnya dia berpindah ke wadah yang keempat. Maka bukan berarti yang pertama menjadi batal ya wudunya. Bukan berarti yang pertama menjadi batal wudunya, karena memang ya al-ijtihad la yunqadu bil ijtihad, bahwa ijtihad seseorang tidak bisa dibatalkan dengan ijtihad yang lain. Ya di sini ya masalah seperti ini adalah masalah taharri. Masalah taharri yang saya sebutkan tadi. Ya dia menentukan salah satu kemungkinan yang lebih kuat menurut dia. Dia memilih salah satu dari banyak hal yang semuanya mungkin. Memilih mana yang lebih kuat kemungkinannya. Bisa salah dalam pilihannya. Tapi seperti itulah syariat Islam memberikan kelonggaran saat seperti ini ya. Karena tidak dimungkinkan untuk melakukan yang yakin, ya maka yang dzan atau yang persangkaan bisa dijadikan sebagai sandaran. Taib. Apabila ya misalnya ada seseorang punya baju banyak, kemudian dia yakin bahwa salah satu dari bajunya terkena najis. Tapi setelah itu ya dia lupa mana bajunya yang kena najis tadi. Maka dia di sini ya kalau bisa memilih maka pilih sesuai dengan kemungkinan yang ada di kepalanya ketika itu. Silahkan memilih salah satu dari baju yang dia anggap suci. Dan pilihan ini bisa berbeda-beda. Maka ketika dia sudah memilih, maka konsekuensinya itulah yang suci. Kalau misalnya ya pilihannya berubah, maka pilihan yang baru tidak membatalkan pilihan yang lamanya. Al-ijtihad la yunqadu bil ijtihad. Ijtihad tidak bisa dibatalkan dengan ijtihad yang lain ya. Dan ini mencakup seorang mujtahid dan seorang yang awam. Taib. Contoh yang lainnya, misalnya seorang mujtahid ketika ditanya tentang bai'araya, dia mengatakan tidak boleh. Dia mengambil pendapatnya Imam Abu Hanifah. Kalau dia ketika itu mengatakan tidak boleh, maka ketika ada orang yang bertanya kepada dia, dia harus membatalkan. Bai'araya itu apa? Bai'araya itu jual beli antara kurma dengan rutab.
jual beli kurma dengan rutab. Ya, jadi misalnya ada seseorang yang tidak punya uang, dia hanya punya kurma yang sudah kering, ya. Kemudian dia ingin mencicipi rutab, ya, kurma yang masih lembut, ya. Dia ingin mencicipi rutab, maka dia boleh membawa misalnya 1 kilo kurmanya dan mendapatkan misalnya 1,5 rutab atau 2 kilo rutab. Ya, apabila diperkirakan rutab ini kalau kering menjadi 1 kilo kurma, maka dia boleh membawa 1 kilo kurma tersebut untuk mendapatkan 1,5 kilo rutab atau 2 kilo rutab. Ini hanya perkiraan, ya. Ini secara kaedah tidak dibolehkan. Secara kaedah tidak dibolehkan. Kenapa? Karena kurma ini komoditi riba. Ketika diperjualbelikan dengan kurma yang lain, maka harus 1 takaran. Maka timbangannya harus sama, takarannya harus sama. 1 kilo ya 1 kilo. Gitu. Ya, dalam masalah araya ini tidak ada persamaan itu secara pasti, karena semuanya perkiraan. Ya, jadi penjual yang menjual rutab, dia memperkirakan rutab yang 1,5 kilo ini nanti kalau kering jadi 1 kilo. Atau rutab yang 2 kilo ini nanti kalau kering seperti kurma yang disampaikan atau dibawa oleh orang ini nanti jadinya 1 kilo. Tapi ini perkiraan, belum tentu 1 kilo beneran. Tapi dibolehkan di dalam Islam karena adanya kebutuhan orang-orang miskin untuk menikmati rutab di waktu musim rutab dan mereka tidak punya uang. Ya, seperti ini dibolehkan. Kalau misalnya ya seorang mufti mengatakan itu tidak boleh, akhirnya dia batalkan jual beli araya. Kemudian setelah itu ya karena dia mendapatkan dalil-dalil yang lain, akhirnya dia memilih pendapatnya jumhur, ya, yang membolehkan, maka ketika itu dia harus berfatwa dengan fatwa barunya. Adapun yang lama yang tadi dia batalkan, maka sesuai dengan fatwa lamanya. Ya, tidak boleh kita katakan yang kemarin, tidak boleh dia mengatakan demikian. Yang kemarin itu jual belinya sah loh, teruskan aja. Karena itu sudah sesuai dengan ijtihad lamanya. Yang ijtihad barunya dia harus berfatwa dengan ijtihad barunya. Taib. Apabila ada seorang mujtahid membatalkan khiyar majelis, sebagaimana dipilih oleh Imam Malik rahimahullahu taala. Imam Malik mengatakan tidak ada khiyar majelis. Karena firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, ya, penuhilah akad-akad kalian. Lakukanlah sesuai dengan akad, ya. Kalau kita sudah melakukan jual beli, maka sudah, ketika sudah diserahkan uangnya, ya, barangnya sudah diambil, maka jual beli sudah terjadi. Tidak ada khiyar di sini. Ini pendapatnya Imam Malik rahimahullahu taala. Ketika ada orang berfatwa dengan fatwa ini, ya, maka ketika ditanya tentang masalah ini, dia harus mengatakan bahwa tidak ada khiyar majelis. Tidak ada khiyar majelis. Kalau sudah jual beli, sudah ada serah terima barang, sudah. Jual beli harus diteruskan. Tidak boleh dia mengembalikan barang tersebut, walaupun masih dalam satu majelis. Kemudian setelah itu, setahun kemudian, pendapatnya berubah. Karena dia mengikuti ya pendapat lain yang menurut dia dalilnya lebih kuat. Akhirnya dia mengatakan bahwa khiyar majelis itu ada, dan ini pendapat jumhur ulama. Rasulullah SAW mengatakan al-bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Ya, dua orang yang berjual beli, ya, maka mereka masih punya khiyar selama belum berpisah badannya. Ketika mufti sekarang, ya, yang tadinya mengatakan tidak ada khiyar majelis, sekarang mengatakan khiyar majelis, maka dia harus berfatwa dengan fatwa barunya ini. Dia harus berfatwa dengan fatwa barunya, dan dia tidak membatalkan ya masalah-masalah yang dia jawab di waktu yang lalu. Karena itu sesuai dengan fatwa lamanya, dan ini sesuai dengan fatwa
barunya. Masalah seperti ini sangat banyak sekali ya. Masalah seperti ini sangat banyak sekali. Misalnya ada orang ya dalam pernikahan, seorang wanita menikah tanpa wali. Dalam pendapatnya Imam Abu Hanifah dibolehkan. Kalau misalnya ada seorang mufti, dia memilih pendapat itu sesuai dengan dalil-dalil dalam mazhab Hanafi, maka dia harus mengatakan bahwa pernikahan tanpa wali wanita dewasa itu dibolehkan. Kemudian setelah 10 tahun pendapatnya berubah. Pendapatnya berubah menjadi batal pernikahan itu. Kalau misalnya ada orang awam ya mengikuti fatwa lamanya dan dia menikah atas dasar fatwanya itu, kemudian setelah 10 tahun mufti yang sama berubah mengatakan batal, maka seorang yang awam tadi yang mengikuti mufti ini tidak harus membatalkan pernikahannya. Kenapa? Karena pernikahan tersebut sesuai dengan fatwa yang dahulu. Dan seorang awam, kewajiban dia adalah mengikuti fatwa mufti. Sehingga ketika fatwa muftinya seperti itu, dia menjalankan sebagaimana adanya. Ketika muftinya berubah pendapat, maka bukan berarti ya dia harus membatalkan pernikahannya. Ya, karena al-ijtihad la yunqadu bil ijtihad. Ya. Hukum yang dihasilkan dari ijtihad lama itu tidak bisa dibatalkan dengan hukum ya yang dihasilkan oleh ijtihad baru ya. Tentunya ya tadi sudah diberikan batasan apabila masalahnya bukan masalah yang ada dalil qat'i di dalamnya. Tapi yang penting masalah tersebut masih dalam ranah ijtihadiyah ya. Inilah contoh-contoh dari kaidah yang sedang kita bahas ya. Mudah-mudahan bisa difahami dengan baik ya. Mungkin ada yang sulit untuk memahami, tapi ya insya Allah dengan penjabaran dari masalah-masalah terapan yang sudah saya sebutkan tadi bisa memudahkan kita untuk memahami kaidah ini dengan lebih mudah dan lebih baik. Amin amin ya rabbal alamin. Taib, demikian yang bisa Anda sampaikan, dan mohon maaf apabila tidak ada waktu tanya jawab karena waktu yang sudah habis. Saya akhiri sampai di sini kajian ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya, mudah-mudahan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita dan mudah-mudahan bisa kita tularkan kepada yang lain. Wallahu taala alam wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.